hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu, saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh, teguh sampai kematian memisahkan. Israel Dedivan menyambut engkau, Melinda Grace Jessica Nababan, sebagai istriku dan berjanji untuk hidup setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Melinda Grace Jessica Nababan, menyambut engkau, Israel Dedivan, sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Asanak mahita tuga suat sokoni ng porunani tubagas mahita kama dan ngobi floy sa tugagas kita tatunggan jadi kalau sama ulah non nau boto hamin lain ala stop boldo jadi tot sahani masih buah-buah itu dison molo hata ni pararea tu ni halak bata Jadi ale songo dia pe di ulah kamu da dison songo na sa diri no aksa na pasugit
daun dapat nauli na rin kadlaw terlumobi di Batamon wae. Jadi nah udah kondisi kamang boru. Ya itulah. Molo na si buah-buahay do hita, molo na sarapan do rakat sudah hoboto. Gabi. Maksud tu di si. Ale yang kau udah non, na jelas pamoto aku masih buah-buahay do. Gabi itulah. Molo masih buah-buahay, jolo par jolo majo hamu pasahat betu hami. Gabi. Baru Roma hami mangubah hotek ke tu hamu raja yang boru nami. Pasongi na hoboto. Hori iko ni doton hata do singoto. Pakation nami sa tikiro pataru batu sulang tuson masyarakat do kita tulah. Molo pinasongoni. Nang lupa taduk tuk bebe benota. Alan ini sarapat do nahugo kami sa samosir. Nalau perseuli konota. Malugo nyari on asabor katita tu gereja. Song lima buah sa kami tulah. Bagaimana majalah oras meludung doi di kesepakatan muda di son. Ya apa nak kita kuboto kan? Gabi tulah. Jadi malu hati mari buah-buah ni kamang boru. Malu na songoni itu tahu lah, tahu dah. Mana denggan. Bima ulat ta. Songoni do karaja bolo. Ambil tempat dulu. Dia hamu na tulang nabi lumobi. Yan aku rokon nakti ko masih buah-buah do hita. Iko marneri abo kat do hita. Lain ngadu nga ihoro kesepakatan ni. Abang odoh pamurot ta beremu semua orang bere nami. Di pos roa nami. Di tulang nami terlumobi hutasoy. Na sekolah mak kurangi. Rohani rajai ulot tadi bakasat tikon. Babane ma rohani rajai mang nasokot dia penoaing sila horotta ternuo bihami anak penemuna uli roham ungkane. Songoni do dihamuna guru kami sama anak kami. Sekarang kalau di Batam kami ini tercukup bapak mertua sama adik-adiknya sama kakak. Sekarang hari ini setelah kami mau minta waris dari Tuhan, minta nikahan. Jadi karena itu di sini kasih kernas semoga berkati Tuhan keluarga kalian dan juga keluarga yang bahagia karena itu kami berdua Tuhan supaya diberkati kalian supaya diberi rezeki dan juga memohon kehadiran depan. Jadi makanya kami kasih nasi sama ikan ini supaya kalian. Kalau dalam bahasa Batak dibilang saudurat tudolok maharuna saudurat turuan. Maka arina nengro ngobi dengan menempuh keluarga nebaru hamuna. Amin amin. Di pos nami yang kasih batuan di son hanya nami asap sadana hamuna maka arina nengro. Jadi songoni penoai. Saat kami dalas asalas marohani badamu namakan songoni nak kinamuk. Mok bangot tengangat terdekion. Jala tukio nama idamuna ail kual tuaka arina nengro. Songoni orang kami asapi mana tinopa. Kolang-kolang goyang ko pangarapna. Tungotik sasadia pinabuat at masaat kami. Pagurang na di helanan mo guru kami pinasulakuti. Matudo. Isulah. Kominar. Hah? Bekasi nggak berdua ya? Di Bekasi nggak berdua mau makan? Kita Bunga?
Di belakang orang ini. Bunga na. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih yang kami sembah dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat berkat anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan yang senantiasa kami rasakan hingga pagi hari yang indah ini. Bapa yang maha kasih, Engkau melihat kami dari tahta kerajaan. Seketika kami Tuhan, keluarga besar Situmorang dan keluarga Dopong yang datang dari Kupang ke rumah Bapak Ibu terkasih di sini. Dengan rencana kami Tuhan menjemput calon mempelai perempuan, dan berencana kami sebentar lagi akan beranjak ke rumah suci. Oleh karena itu Tuhan, tuntun dan pimpin perjalanan kehidupan kami. Bahkan acara demi acara yang akan kami lakukan Tuhan, kiranya Engkau hadir di sana dan campur tangan memberkati kami. Bapa yang maha kasih, berkati juga setiap para undangan kami, agar boleh mereka datang di tempat gedung yang sudah kami sediakan dalam penuh sukacita. Berkati juga Tuhan setiap peralatan yang kami pakai, bahkan hari ini yang kami pakai untuk bersukacita, Tuhan juga memberkati. Bapa yang maha kasih, dalam persekutuan kami pagi hari yang indah ini, tersedia makanan minuman Tuhan di depan kami. Sebelum kami makan Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau berkati, kiranya menjadi darah dan daging buat kami. Atas dosa pelanggaran kami yang banyak di hadapan Tuhan, bermurah hatilah Engkau untuk menghapuskannya, agar kami layak menerima berkat kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan. Amin. Hita saluhna nang sipul hita tulang bulan-bulan nami marsarapan ima dinalao ulur konota yanak kon nami beremuna dohok men nami namain parmen nami ima burumuna ope di manugur nyarion dinaro kami mga parmen nami nang sapakateo tadi raja nami saluhna dan dia mah Allah nyo tujulanon lam tang ke keluarga ta tujulanon patul gabi homon nagabi paniaran nong dihami burung nong isondon wae paniaran nami omak sinila nang natumubuhod dong atubu nami be par Jakarta tong do syak kamu alani tul sudu mahamu tuhamin nongan jadi pos rohanami buli jalalas mar hatta mengudah udah tersedario alani i holang kata mau lihat ya berdoa si doron nami dinaminar kamu menjak karoronani. Alang ini di pasu-pasu Tuhan berdoa sahat tuna simpulan nong sidok boti mahami di hamu hula-hula nami rajaina beban do tulang di son topet tulang kutasoi tuna sahat metik kilo kok sangat tuhamuna hula-hula nami rajaina beban sidok boti mahami mau lihat Pak di hamu anu guru nami wah tuh kane kami pemangal sisian nate marwan rajai. Jadi mau lihat mah di Tuhan Tenabasa di hari nauli di bulan nadenggan di Bagasat Tikion di nang marasoho tutu guru nami di narohamu tutu mangalap sebagas nami di Bagasat Tikion jalan marhite di wakamu na tutu marhite si panganon nunggat tunlas bareng nami mangaton tumakok na mahami pangaton ni sayang dia matok si panganon na binwak muna si panganon pahorasan metong dihami raja ni ulang-ulang muna asa pamun na sa metong juga saudara na pagbuhi
Si paloma ipuno me tok si paniak koli-holi dihami raja ni ulang-ulanguna. Madu. Suak somoni manang dihamuna. Raja ni amang borunami. Bolo tu pedang pasar tabi dope. Kenapa mo karung mati kini anu nak kamang boru. Ya betul lah. Jadi asar honon nami na songon nani dok konin dua. Asabako no naman halto na diagata rubian. Oras mahami na mga tuipas na mahamuna amang borunami na pasar tu botima. Madu. Jadi tahu kita amang boru. Oke, kami serahkan waktu kepada fotografer bagaimana prosesi Borhak madaina tubuh lak hoina tubuh sikoru Horas madaina tubuhan anak hoina tubuhan boru Rokap muga behelaki dengan matua Horas madaina di tangan dalam nang dusahan rodi hutan Unang pola marsako Sirang peang siako tondikiku manggom ho Mengkel madaina sayunang tung matang iso martuk-tuk hian Ingat martangia asa horas hamunalau nang natinggal Paruman nami Marwan Iwan mau udah tarikan satu dalam ujungnya no ini semua ini mak melihat kurang mau pasar tami sen keluarga besar si orang tuamu raja nami raja nababan butima jadi sama sekali adong do di sono margalu betaruan bangunan di sabon ada tugas coba di Bataan nama cara masuk sudah masuk di Gorembor kapate ng pikirata dapat ng pikirata tutukan menuju pasu-pasu asa dengan belum tahu jadi matanya mengikat gok puji-pujian di pasar wanami di hol Tuhan di manugok ni Arion disude dengan nibasam
na pinasaha mo Tuhan. Boy kami marhaki pasok. Tuhan, rodo kami di balukot na roto ado pamumangido asin roham. Ima. Naik kabro hatta berenamion. Lau tu berjoromi, lau mangido pasu-pasu domat pasalipion. Marhite na puasona. Di balik sudah Tuhan sakap. Do pikiran ni rohanami oleh Tuhan. Tergulma Tuhan sakap do pikiran ni berenami apalagi ditikion. Asa patulus may di bagasad dami, di bagasad to dimto di berbagai asa boy mar solang marlas ni roh alif Tuhan. Tuhan di boto oru salutna kami natinopamon nabukdo sa Tuhan. Di ini Tuhan mengelek kami Tuhan Bapa. Asa jumulong matukan sesa dosa pangalasyon nami. Ata tadi berhabi kesehatan di masuk-masuk dan sifat-sifat. Tuhan mengilu kami di hadapan Tuhan di hadapan. Unak tinggal hok kami nang gosa tok di ulau nami. Suruh matur dimito di perbadiai di ulau nami sedarion. Asa boy kami sonang so hari boleh. Edak terulah kami silon nami ia so mardongat o alit kami. Sudah sakap berpikiran ni roh nami pasat kami lakukan alit asin roh kami. Tolong rahmat dok mereka alia manami alul saya berbadi apa saya orang kerajaan saya sahabat menunggu kami bermusung alia kami saya menunggu siapa saya sama dosa nami semua hidup saya dalam dosa Tuhan murah kami hidup Tuhan juga lalu kami siapa hai orang pendapat jauh oh tidak sangat sendiri. Amin. Asini rohan tu atas Yesus Kristus. Dot olok setia sia di bata ama. Dot persore tu berdia ma nama dokan kita ut masuk kita olak roh di isa liling. Amin. Boras borak kita. The love
silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Yesus, Kaulah segalanya. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. Wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Wouldn't take one step without you. I could never go on. Wouldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. Wouldn't trade you for silver or gold. Wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Yesus, Kaulah segalanya.
kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Pujian ini mohon kedua pengantin ulangi pujian ini. Semua baik, berdiri, berdiri. Tolong organis iringi. Pakai mic, ada mic situ. Ya. Maskernya Israel boleh dibuka. Ya, lagu ini ya dari semula telah kau tetapkan. Sama-sama. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa dan Kristus Maha Kasih, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur, mata kami menengadah, dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, khususnya
kedua anak kekasih, kedua mempelai, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran-Mu, supaya dalam pergumulan dan pencobaan mereka tetap bertumpu pada janji-Mu. Dalam kesenangan mereka hanya berbicara tentang kasih setia-Mu. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman-Mu, dan selalu Engkau limpahkan dengan berkat-Mu, sehingga dalam untung maupun malang mereka tetap setia kepada-Mu sampai Engkau memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tidak pernah sirna. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mari semua berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, khususnya kedua mempelai Israel dan Melinda. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, pengantin bagaimana kabarnya saat ini? Ya, sehat walafiat ya. Ya, sukacita dalam Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Setiap ya kita tahu pasti setiap orang yang melangsungkan perkawinan pasti semuanya akan atau ingin berbahagia. Ya, Israel dan Melinda juga pasti demikian ya. Ingin mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Firman Tuhan memberikan kunci kebahagiaan ya, kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, kuncinya sih tidak rumit ya, kuncinya juga tidak sulit ya.
Kuncinya itu ya ringan sebenarnya, asal mau aja melakukannya pasti berbahagia. Ya, firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, karena ini berkat atas rumah tangga. Berarti setiap orang yang dimaksudkan di sini adalah suami, ya, khususnya kepala keluarga. Israel harus menjadi kepala keluarga, menjadi suami yang takut akan Tuhan. Bukan hanya suami, karena dikatakan setiap orang. Berarti istri juga, Melinda juga, ya, harus menjadi istri, menjadi ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan. Ya, kita lihat apa yang dimaksud pemazmur tentang takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan itu? Ya, kita lihat pada ayat atau bagian berikutnya. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu dikatakan adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, Israel dan Melinda nya itu pakai huruf besar apa huruf kecil di situ di Alkitab kalian? Huruf besar. Ya. Kalau huruf besar berarti menunjuk kepada Tuhan. Itu ya. Jadi orang, ya, kalau kalian takut akan Tuhan, berarti kalian akan menjalani hidup rumah tangga menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, jalan yang mana itu yang ditunjukkan Tuhan? Ya, tidak ada jalan lain. Jalan yang ditunjukkan Tuhan itu firman. Ya, ya, itu jalannya Tuhan. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, dia akan menjalani hidup rumah tangganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu takut akan Tuhan. Jadi kalau dia menjalani rumah tangga tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti tidak takut akan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang yang hidup, ya, baik pribadi maupun rumah tangga, ya, yang menjalani hidupnya sesuai firman Tuhan, berarti dia itu mempunyai ketaatan dan kesetiaan melakukan firman Tuhan. Kita tidak akan pernah takut Tuhan kalau kita tidak taat dan setia melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak patuh, ya, patuh mutlak. Ya, kalau mau berbahagia itu mutlak. Ya, patuhnya itu tidak sekali-sekali tapi mutlak. Selama rumah tanggamu ini ada, ya, kalian juga tidak tahu sampai kapan kalian menjalani rumah tangga. Ya, Israel dan Melinda nggak tahu. Ya, itu rahasia Tuhan. Tapi selama kalian menjalani rumah tangga ini, maka ya kalian harus, ya, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, itulah kunci, ya, kebahagiaan rumah tangga. Ya, jadi saya tadi katakan tidak sulit, tidak rumit. Yang penting mau. Ya, kalau kita mau berbahagia, lakukan firman Tuhan. Ya, suami istri, bukan cuma suami yang taat pada firman Tuhan, tapi istrinya yang melenceng kemana-mana, atau sebaliknya, bukan hanya istrinya, tapi dia melenceng kemana-mana.
Ya, kalau Melinda ini ya dulu mamanya, periode yang lalu mamanya majelis. Ya, di mana ada mamanya melayani, di situ ada Melinda. Jadi dia sudah seperti asisten, ya, asisten penatua Meltaida. Ya. Jadi dia ikut melayani. Nah, ini teruskan dalam rumah tangga. Ini sesuatu yang baik, ya. Saudara-saudara, jadi pasti bukan mudah-mudahan rumah tanggamu bahagia. Ya, pasti rumah tanggamu bahagia. Artinya, saudara-saudara, Israel dan Melinda kalau hidup takut akan Tuhan, itu undang Tuhan masuk dalam rumah tanggamu. Kalau undang Tuhan masuk dalam rumah tangga, pasti rumah tanggamu bahagia. Tapi kalau undang setan masuk dalam rumah tanggamu, wah, porak-poranda lah rumah tanggamu itu. Jadi Israel sama Melinda undang Tuhan, jangan undang setan. Ya, kalau undang setan itu bagaimana caranya? Ya, kalau undang Tuhan berarti dalam rumah tanggamu itu kalian berdoa, ada persekutuan doa, ada ibadah, ada baca firman sama-sama, ya, saling berbuat kasih satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Suami istri pasti kan punya kelebihan dan kekurangan. Ya, perlu ya banyak stok maafnya. Jangan katakan saya sudah maafkan dia sekali, 2 kali, cukup 3 kali, habis itu saya tidak memaafkan lagi. Itu orang tidak takut Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, dikatakan lagi bahwa ya contoh ya seperti Nuh. Nah, itu tokoh-tokoh orang-orang atau orang-orang yang taat dan setia itu melakukan firman Tuhan. Dia melakukan seperti yang Tuhan firmankan. Itu Nuh. Ya, Yusuf. Kita lihat bagaimana Yusuf dijadikan orang yang besar, sukses. Daniel. Itu contoh-contoh orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Dan memang firman Tuhan di sini katakan ya, di sini katakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya, ini maksudnya pekerjaanmu, profesimu. Ya. Jadi kalau takut akan Tuhan, pekerjaanmu diberkati, bisnismu diberkati. Ya, itu keadaan rumah tanggamu baik, ya, tidak akan berkekurangan, ya, tidak akan berkekurangan karena takut akan Tuhan. Kalau Israel anggota Polri, nah kamu juga akan diberkati, ya, pekerjaanmu, profesimu, itu hanya karena takut akan Tuhan. Ya, bukan hanya itu Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Orang yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, yang taat dan setia melakukan firman Tuhan, Tuhan akan membuat istrinya itu ya istrinya juga diberkati Tuhan, sehingga istrinya ini akan menjadi istri yang membahagiakan dia, yang menyenangkan, yang melayani dengan segenap hati, yang membahagiakan suaminya. Jadi Melinda, kalau kamu takut akan Tuhan, kamu akan melayani suami dengan baik. Dalam kondisi apapun, sukacita, tidak ada mengeluh, capek. Loh, jadi istri Polri ini repot. Mesti ikut-ikut acara di kantor sana, mesti jadi apa? Bayangkara ya. Ya, mesti jadi istri kayak begitu. Aduh, malas saya. Itu istri tidak takut Tuhan itu. Ya, itu ngundang setan itu. Sudah mulai ngundang setan itu seperti itu. Ya.
Saudara-saudara, dikatakan Melinda menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ya, jadi kamu akan menyenangkan hati suami, membahagiakan, melayani dengan penuh sukacita segala sesuatu, ya berkata-kata dengan baik, membuat suamimu nyaman di rumah. Ya, kalau istri-istri tidak membuat suami nyaman di rumah, wah, suami itu jarang di rumah. Ya, apalagi Israel polisi, pasti banyak alasan. Ya, karena Melinda sampai di rumah, Melinda punya kata-kata luar biasa pedas, lebih pedas dari cabai kepada Israel. Ya, Israel alasan lah, maaf ya, lagi jaga mendadak tiba-tiba nggak bisa pulang dan lain-lain. Kenapa? Ya, istri nggak bisa ya menciptakan suasana yang membuat suami itu betah di rumah. Tapi kalau istri yang takut akan Tuhan, pasti suaminya itu betah. Ya, tidak akan kemana-mana, keluyuran kemana-mana. Bahkan suaminya bertugas selalu ingat, istri saya kasihan di rumah, saya tinggalin, saya harus cepat-cepat pulang. Ya, ada rasa rindu. Ya, rasa rindu. Karena ya Melinda sangat-sangat melayani suami itu dengan sukacita ya. Saudara-saudara yang diberkati, dan nanti ya Tuhan katakan bukan hanya berkat untuk kalian sebagai suami istri, tapi nanti kalau Tuhan memberikan keturunan, keturunanmu itu diberikan yang berkualitas. Ya, anak-anakmu itu dikatakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang anak-anaknya? Ya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Berarti nanti keturunan Israel dan Melinda itu anak-anak yang juga takut akan Tuhan. Anak-anak yang diberkati, anak-anak yang menghargai dan menyayangi orang tua, anak-anak yang dengar-dengaran. Sekarang kan sulit sekali anak-anak. Kita susah payah untuk mendidik anak-anak. Kenapa? Orang bapaknya nggak takut Tuhan kok. Ya. Tapi kalau bapaknya takut Tuhan, dia akan memberikan, Tuhan akan memberikan anak-anak yang juga takut akan Tuhan, yang membanggakan. Ya, kalau anak-anak itu memang kebanggaan orang tua harusnya. Nah, itu anak-anak itu yang akan diberikan kalau Israel dan Melinda hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, sehingga ya keluargamu akan sangat berbahagia. Ya, pasti berbahagia saudara. Pekerjaan diberkati, rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati. Ya luar biasa ya. Itu kebahagiaan. Ya, kebahagiaan dalam kehidupan orang Kristen bukan ditentukan karena uangnya banyak, karena dia kaya, karena dia punya jabatan tinggi. Itu tidak menjamin. Firman Tuhan tidak katakan itulah yang membuat nanti Melinda bahagia kalau Israel memberikan duit yang banyak. Ya, jangan jadi istri perongrong. Ya, minta ini minta itu. Ya, tetangga sudah beli ini beli itu, tas yang bermerek, masa saya enggak sih? Akhirnya ya ngundang setan dalam rumah tangga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selalu ayat 5 dan ayat 6 dikatakan apa di situ? Coba Melinda sama Israel baca ayat 5 dan 6. Ya, dikatakan
Tuhan memberkati engkau dari Sion. Nah, Sion itu sebenarnya Yerusalem. Ya, Yerusalem itu adalah, ya, di Yerusalem itu ada bait Allah. Ya. Sehingga di sanalah pusat keagamaan orang Yahudi. Orang berbondong-bondong datang beribadah. Kalau acara Paskah atau Pondok Daun, ya, kumpul semua di sana beribadah. Artinya, saudara-saudara, kalau Israel dan Melinda takut akan Tuhan, pasti kalian juga, ya, akan selalu datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, jangan mentang-mentang kalian sudah kawin, ya, lupa gereja. Ya, kan yang penting kita sudah dipersatukan. Tuh apalagi ke gereja. Jangan lupa, dari persekutuan itu Tuhan berikan berkat. Ya. Jadi rajin-rajinlah ke gereja. Kalau perlu, ya, memberi diri melayani di gereja. Ya. Karena Tuhan selalu memberi berkat itu dia dalam persekutuan, dalam pelayanan. Makanya dikatakan dari Sion berkat itu. Banyak orang yang dapat berkat di sana karena mereka datang beribadah di sana. Jadi Israel dan Melinda juga, ya, harus rajin beribadah, ya, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, jangan ibadah itu hanya rutinitas atau formalitas. Jangan juga kesibukan Israel menjadi alasan untuk tidak beribadah. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Ibadah itu harus disiapkan. Waktu kita, ya, tubuh kita itu harus disiapkan. Hati kita disiapkan. Kalau tidak disiapkan, kita tidak akan pernah beribadah. Ya, jangan nanti kalian sudah punya anak, kalian datang ketemu pendeta mau baptis, baru kalian kelihatan di gereja. Ya, jangan. Itu namanya tidak mengundang Tuhan, tapi mengundang setan. Nanti rumah tanggamu, ya, akan terus menerus, ya, dalam kondisi yang tidak membahagiakan. Dan dikatakan berkat Tuhan ini turun temurun, ya, dari kalian berdua sebagai orang tua, anak-anak sampai anak cucu. Hanya satu kuncinya, takut akan Tuhan. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus
berdiri Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Khusus untuk kedua mempelai, perhatikan ya penjelasan tentang perkawinan Kristen. Jemaat kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, Saudara Israel Dedi Van dan Saudari Melinda Grace Jessica Nababan, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Amanat perkawinan Kristen, mohon kedua mempelai menyimak ini ya, supaya seisi
rumah tanggamu hidup beralaskan firman Allah, maka saudara dimohon berdiri. Ya, dipegang mic-nya ya. Untuk mendengar amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Ya, tata ibadahnya disimpan. Ya, lihat kepada pelayan firman. Yang pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu, saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Amanat yang kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh, teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan atau persinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga atau keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Israel Dedi Van dan saudari Melinda Grace Jessica Nababan, apakah saudara berdua bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Turun di bawah. Ya, saudara Israel Dedi Van dan saudari Melinda Grace Jessica Nababan, sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan
untuk hidup sebagai suami istri guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua saling mengucapkan janji setia. Berhadapan, berjabat tangan.